Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Al-Ghazi. Saya ber-NPM C1C023-160. Di sini saya akan menjawab pertanyaan sekaligus sebagai pembelajaran eh, yang dimana ini adalah ujian tengah semester ganjil kelas 3E S1 Akuntansi Universitas Bengkulu dengan mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 yang diampu oleh Bapak Madani Hatta. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Baiklah, langsung saja saya akan menjawab 8 soal teori dan konsep yang dimulai dari nomor satu. Provision adalah bagian dari kewajiban bersyarat yang jumlah dan kapan pelunasannya belum dapat ditentukan secara pasti. Namun, perusahaan harus mengakui dan melakukan pengungkapan terhadap provision ini dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi, salah satunya menyangkut tingkat kemungkinan terjadinya kewajiban ini. Jelaskan pada kondisi yang bagaimana perusahaan akan mengakui dan mengungkapkan suatu provision. Saya akan langsung menjawab, yaitu perusahaan harus mengakui provision jika memenuhi tiga syarat berikut sesuai dengan PSAK nomor 57. Yang pertama, adanya kewajiban kini. Kewajiban dapat berasal dari peristiwa masa lalu, baik kewajiban hukum maupun konstruktif, yang menciptakan harapan bahwa perusahaan perusahaan akan menyelesaikannya. Yang kedua, kemungkinan besar terjadinya arus keluar. Arus keluar. Harus ada kemungkinan di atas 50% bahwa kewajiban ini akan memerlukan arus keluar sumber daya ekonomi. Yang ketiga, estimasi andal mengenai jumlah kewajiban. Besaran kewajiban harus dapat diestimasi dengan andal. Jika ketiga syarat ini tidak terpenuhi, tetapi kemungkinan kewajiban masih ada, perusahaan tidak mengakui provision tapi mengungkapkan sebagai kewajiban kontingensi dalam catatan catatan laporan keuangan. Provision diakui di neraca, sementara kewajiban kontingensi hanya diucapkan. Yang kita akan lanjut ke soal nomor 2, yaitu ketika obligasi diterbitkan pada tingkat diskon ataupun premium, maka setiap kali pembayaran bunga akan dilakukan amortisasi bond premium ataupun bond diskon. Jelaskan apa yang menjadi dasar sehingga perlu dilakukan amortisasi ini. Amortisasi atas bond atau bond diskon diperlukan untuk menyebarkan selisih antara antara nilai nilai obligasi dan harga penerbitannya selama masa obligasi yang mencerminkan beban bunga yang sebenarnya sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Berikut ini adalah alasan utama perlunya dilakukan amortisasi. Yang pertama yaitu menyesuaikan beban bunga. Obligasi premium menghasilkan beban bunga efektif yang lebih rendah dari bunga yang dibayarkan, sedangkan obligasi diskon menghasilkan beban bunga yang lebih tinggi. Yang kedua, penyajian nilai wajar obligasi. Amortisasi memastikan nilai tercatat obligasi mendekati nilai nominalnya saat jatuh tempo. Yang ketiga, kesesuaian dengan prinsip akrual, kesesuaian dengan prinsip akuntansi akrual. Amortisasi mencerminkan biaya bunga yang sebenarnya dalam laporan keuangan, sesuai dengan waktu terjadi, bukan hanya kas yang dibayarkan. Yang keempat, mencerminkan laba yang lebih akurat. Amortisasi membantu melaporkan laba bersih yang lebih tepat, baik untuk obligasi, premium, ataupun diskon dengan menggunakan suku bunga yang efektif. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu treasury share merupakan akun kontra dari equity dan mengurangi jumlah ordinary share yang beredar. Jelaskan mengapa dalam penyajian share capital ordinary di bagian equity pada laporan posisi keuangan, nilai share capital ordinary tetap dihitung berdasarkan jumlah saham yang diterbitkan dikalikan dengan nilai nominal per lembar saham ketika perusahaan menggunakan cost method untuk mencatat treasury share.
Baiklah, saya akan menjawab dalam eh, dalam penyajian share capital ordinary pada laporan posisi keuangan, nilai ini dihitung berdasarkan jumlah saham yang diterbitkan dikalikan dengan nilai nilai nominal per lembar saham. Meskipun menggunakan cost method untuk meskipun menggunakan cost method untuk treasury shares karena yang pertama yaitu mencerminkan jumlah saham yang diterbitkan. Yang kedua, treasury share tidak membatalkan penerbitan saham. Saat perusahaan membeli kembali saham, penerbitan saham tidak dibatalkan, sehingga tetap dihitung sebagai saham yang diterbitkan. Yang ketiga, cost method memengaruhi akun kontra. Treasury share dicatat sebagai akun kontra ekuitas yang mengurangi total ekuitas, tetapi tidak mempengaruhi nilai nominal share capital ordinary. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Salah satu alasan perusahaan membeli kembali saham mereka yang beredar adalah untuk meningkatkan earning per share atau EPS. Jelaskan mengapa dengan melakukan treasury shares ini dapat meningkatkan EPS. Nah, pembelian kembali saham atau treasury shares ini dapat meningkatkan EPS dengan mengurangi jumlah saham yang beredar, yang merupakan penyebut dalam perhitungan EPS. EPS sama dengan laba bersih per jumlah saham yang beredar. Alasan peningkatan EPS melalui treasury shares adalah mengurangi jumlah saham yang beredar. Pembelian kembali saham ini mengurangi jumlah saham yang beredar, sehingga EPS meningkat meskipun laba bersih tetap sama. Yang kedua, dengan lebih sedikit saham, laba didistribusikan ke lebih sedikit pemegang saham, sehingga setiap saham yang memperoleh bagian laba yang lebih besar. Sehingga setiap saham memperoleh bagian laba yang lebih besar. Yang ketiga, pembelian kembali saham dapat meningkatkan rasio keuangan, termasuk EPS, memberikan kesan kinerja yang baik kepada investor meskipun laba bersih tidak berubah. Ya, kita lanjut ke pertanyaan nomor 5, yaitu jelaskan bagaimana ketentuan akuntansi untuk transaksi penerbitan saham untuk mendapatkan aset non-cash ataupun untuk membayar biaya jasa biaya atas jasa yang sudah diterima perusahaan. Nah, ketentuan akuntansi untuk penerbitan saham dalam rangka mendapatkan aset non-cash atau membayar biaya jasa ini adalah sebagai berikut ini. Nah, yang pertama kita eh, yang pertama mencatat aset non-cash yang diterima pada nilai wajar saat transaksi dilakukan. Jika nilai wajar tidak dapat diestimasi, maka gunakanlah nilai nominal saham yang diterbitkan. Yang kedua, pengakuan model saham jumlah yang sama dengan nilai wajar aset dicatat sebagai modal saham atau share capital. Dan jika ada selisih antara nilai wajar dan nilai nominal, dicatat sebagai modal disetor tambahan atau additional paid in capital. Nah, untuk jurnal pencatatannya yang aset non-cash yaitu di debit aset non-cash, di kredit modal saham, dan modal disetor tambahan atau selisih. Untuk biaya jasa di debit adalah biaya atau nilai wajar jasa, di kredit yaitu modal saham dan modal disetor tambahan. Nah, perusahaan mencatat penerbitan saham dengan cara yang mencerminkan nilai ekonomis dari transaksi tersebut. Kita lanjut ke soal nomor 6. Jelaskan bagaimana perlakuan akuntansi ketika perusahaan melakukan pelunasan bond payable-nya dengan menyerahkan aset atau menukarkan dengan sekuritas lain. Nah, saya akan menjawab ketika perusahaan melakukan pelunasan bond payable dengan menyerahkan aset atau menukarkan dengan sekuritas lain, perlakuan akuntansinya adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, pelunasan dengan aset. Kita menghapus kewajiban. Catat penghapusan bond payable dengan jumlah tercatatnya. Yang kedua, catat aset yang diserahkan. Nah, catat aset yang diserahkan ini diserahkan pada nilai tercatatnya. Nah, yang ketiga, jika nilai tercatat aset lebih besar dari nilai nominal bond
akui kerugian. Dan sebaliknya, akui keuntungan. Lanjut ke soal nomor 7. Ketika perusahaan menggunakan fair value untuk menilai non-current liabilities, maka perusahaan akan membuat jurnal penyesuaian. Jelaskan jurnal penyesuaian yang dibuat tersebut dan apa konsekuensinya pada laporan keuangan. Nah, ketika perusahaan menggunakan fair value untuk menilai non-current liabilities, perusahaan perlu membuat jurnal penyesuaian untuk mencerminkan perubahan nilai kewajiban tersebut. Perusahaan, Jumlah penyesuaian ini biasanya dilakukan pada akhir periode akuntansi dan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, jika fair value-nya meningkat, kita mengakui kenaikan nilai kewajiban yang dimana di debit yaitu eh, jurnalnya kerugian penurunan nilai kewajiban. Di kredit yaitu non-current liabilities. Nah, jika fair value-nya menurun, kita mengakui penurunan nilai. Berarti nilai kewajiban yang dimana jurnalnya yaitu di debit non-current liabilities dan di kredit yaitu keuntungan nilai kewajiban. Nah, konsekuensi pada laporan keuangannya itu adalah jumlah non-current liabilities akan mencerminkan nilai yang lebih akurat sesuai dengan kondisi pasar yang dapat mempengaruhi total liabilitas dan ekuitas. Yang kedua, kenaikan atau penurunan nilai kewajiban akan mempengaruhi perusahaan laba rugi perusahaan melalui pengakuan kerugian atau keuntungan yang dapat berdampak pada laba bersih. Yang terakhir, penggunaan fair value untuk non-current liabilities memastikan kepatuhan terhadap PSA terhadap prinsip akuntansi yang relevan seperti PSAK atau IFRS yang mengharuskan laporan keuangan mencerminkan kondisi ekonomi yang lebih realistis. Nah, dengan demikian, penyesuaian fair value memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kewajiban perusahaan dan dapat mempengaruhi keputusan pemangku kepentingan. Soal terakhir yaitu soalnya dividen yang dibagikan perusahaan akan mengurangi retained earnings. Jelaskan mengapa ketika perusahaan membagikan share dividends tidak mengakibatkan total equity-nya berkurang dan bagaimana juga dampaknya pada share capital ordinary. Saya akan langsung menjawab, ketika perusahaan membagikan share dividends, total equity tidak berkurang karena pembagian ini hanya mengalihkan sebagian dari retain earning ke share capital. Nah, untuk penjelasannya yaitu share capital dividend mengurangi retain earnings dan meningkatkan share capital. Akan tetapi, total equity tetap sama karena tidak ada arus kas keluar dari perusahaan. Yang kedua, dampaknya pada share capital ordinary yaitu jumlah saham yang beredar akan meningkat sebanding dengan jumlah saham yang dibagikan. Kemudian nilai nominal saham yang diterbitkan akan dicatat sebagai tambahan pada share capital ordinary, tetapi nilai share capital ordinary juga akan menyesuaikan dengan pembagian saham tersebut. Nah, kesimpulannya, meskipun terjadi pengalihan dari retained earnings ke share capital, total equity perusahaan tidak berubah, hanya komposisi dalam ekuitas yang mengalami penyesuaian. Saya akan melanjutkan eh, soal hitungan di video selanjutnya. Baiklah teman-teman, kita akan melanjutkan ke soal hitungan. Langsung saja ke soal yang pertama. Untuk mendorong penjualan sereal sarapan Aladin, Loptin Company menempatkan satu kupon di setiap kota. 5 kupon yang dapat ditukarkan dengan hadiah terdiri dari boneka tangan anak-anak. Pada 2022, perusahaan membeli 40.000 boneka dengan harga $1,50 per boneka dan menjual 500.000 kotak Aladin dengan harga $3,75 per kotak.
Berdasarkan pengalaman sebelumnya terkait dengan penawaran hadiah ini, perusahaan memperkirakan bahwa 60% dari kupon yang diterbitkan akan dikirimkan kembali untuk ditukarkan dengan hadiah. Selama tahun 2022, 115.000 kupon telah ditukarkan. Yang diminta yaitu siapkan jurnal untuk mencatat semua transaksi yang diperlukan. Jadi di sini jurnal untuk penjualan sereal Aladin adalah kas pada debit sebesar 1.875.000 rupiah yang dimana saya dapatkan dari 500.000 kotak dikali dengan 3,75 dolar. Kemudian pendapatan penjualan pada kredit sebesar yang sama 1.875.000. Kemudian kita lanjut ke yang jurnal pembelian boneka. Untuk jurnal pembelian boneka ini, eh, pada pada debit sebesar 60.000 dolar. Saya mendapatkannya dari 40.000 yang berasal dari sini, 40.000 boneka dikali dengan 1,50 dolar, kemudian hasilnya dapatlah 60.000 dan kas pada kredit sebesar 60.000 dolar. Kemudian yang terakhir yaitu jurnal penukaran kupon. Nah, pada saat kupon ini ditukarkan, perusahaan itu sudah memperkirakan 60% dari kupon yang diterbitkan akan ditukarkan. Total kupon yang diterbitkan adalah 500.000. Jadi perkiraan kupon yang akan ditukarkan adalah 300.000. Namun ternyata hanya 115.000 kupon yang telah ditukarkan. Maka, eh, maka jurnalnya adalah beban hadiah pada debit sebesar 172.500 dolar dan pada kredit persediaan boneka sebesar 175.500 dolar. Nah, untuk mendapatkan hasil 172.500 ini, yaitu saya menjumlahkan 115.000 dikali dengan 1,5 dolar, kemudian dapatlah hasilnya seperti ini. Untuk lanjut ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, soalnya adalah tanggal 1 April 2022, Simonson Corporation menerbitkan bond payable dengan total nilai nominal 900.000 dolar. Tertanggal 1 Januari 2022, kontraktual interest rate obligasi ini adalah 10%. Bunga dibayarkan per tahun pada setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Dan obligasi ini jatuh tempo tanggal 1 Januari 2027. Market interest rate pada saat penerbitan adalah 8%. Perusahaan menggunakan akun interest expense account untuk mencatat accrued interest. Tanggal 1 Januari 2025, obligasi ini dilunasi pada kurs 102%. Yang diminta adalah siapkan jurnal untuk mencatat semua transaksi di atas sampai dengan tanggal 1 Januari 2025. Kemudian di sini adalah jurnal untuk penerbitan obligasi yang dimana pada pada debit adalah kas sebesar 918.000 yang dimana mendapat saya mendapatkan nilai itu dari nilai nominal dikalikan 1 tambah 1 ditambah premium sama dengan hasilnya adalah 918.000 dolar. Pada kredit 900.000 dolar, bond payable pada kredit, kemudian premium on bond payable 18.000 dolar. Lanjut ke jurnal pembayaran bunga. Nah, untuk jurnal pembayaran bunga ini sudah saya jawab yaitu interest expense pada debit
sebesar 45.000 dolar. Saya mendapatkannya dari 90.000, 900.000 dikali 10% kali 6/12. Ya, kali 6/12. Kemudian dapatlah 45.000 dolar. Dan seterusnya sampai tanggal 1 Januari 2025. Iya. Kemudian yang terakhir yaitu jurnal untuk pelunasan obligasi. Nah, pelunasan ini dilakukan pada nilai nominal ditambah premium. Kas yang dibayar itu adalah 900.000 dolar dikali 1,0 1,002%, ya 1,02, hasilnya dapatlah 918.000 dolar. Nah, premium yang tersisa dihitung berdasarkan sisa premium yang belum diamortisasi. Jurnalnya pada pada debit bond payable 900.000 dolar, kemudian premium on bond payable Pak 18.000 dolar, dan yang terakhir cash pada kredit yaitu 918.000 dolar. Kita lanjut ke soal yang terakhir yaitu soal nomor 3. Untuk tabelnya bisa teman-teman lihat sendiri atau bisa di pause terlebih dahulu. Kemudian kita lanjut. Yang diminta adalah buat jurnal atas setiap transaksi di atas. Dan kemudian susunlah bagian ekuitas atas laporan posisi keuangan PT MH per 31 Desember 2022. Nah, untuk yang pertama yaitu menerbitkan 10.000 lembar saham biasa untuk mendapatkan sebuah gedung dengan harga jual 160.000 dolar pada brosur. Harga pasar saham PTMH saat itu adalah 15 per lembar. 15 dolar per lembar. Nah, untuk yang jurnal pertama yaitu building pada share capital ordinary dan share premium ordinary sebesar 150.000 dolar. Untuk mendapatkannya yaitu 10.000 lembar dikali 15 dolar. Dan yang kedua, membeli kembali 5.000 lembar sahamnya yang sudah beredar pada harga 15 dolar per lembar. Nah, untuk jurnalnya adalah treasury share pada cash sebesar 75.000 dolar. Nah, untuk mendapatkan 75.000 dolar ini adalah dengan 5.000 lembar saham dikali dengan 15 dolar. Kemudian kita lanjut ke yang nomor 3, menjual kembali 1.500 lembar saham yang dibeli pada butir 2 pada harga 16.000 per lembar. Nah, untuk jurnalnya adalah cash pada treasury treasury share dan share premium treasury sebesar 24.000 dolar. 24.000 dolar. Ya, untuk treasury share-nya 22.500 dolar, dan yang share premium treasury sebesar 1.500 dolar. Nah, lanjut ke yang nomor 4. Mengumumkan dividen atas saham preference dan juga atas saham biasa. Dividen atas saham biasa senilai 0,5 dolar per lembar. Untuk jurnalnya yaitu digital dividen saham preference, eh, 6% dikali 6.000 lembar dikali dengan 50 dolar. Ya, yang dimana kita dapat hasilnya yaitu 18.000 dolar. Untuk jumlah saham biasa yang beredar, eh, saham beredar per 1 Januari 2022 itu 40.000 dolar. Untuk penerbitan 10.000 lembar untuk memperoleh gedung 10.000 dolar, treasury share 5.000 dolar, ke penerbitan kembali treasury share yaitu 1.500, kemudian hasilnya
didapatkan jumlah saham biasa yang beredar yaitu 46.500 dolar. Nah, untuk dividen saham biasa yaitu 46.500 dikali 0,5 dolar dapatlah hasilnya 23.250. Untuk jurnalnya yaitu retain earnings pada dividen payable sebesar 41.250 dolar. Nah, untuk soal yang kelima yaitu melakukan pembayaran atas dividen yang diumumkan pada butir 4. Nah, untuk untuk jurnalnya yaitu dividen payable pada cash sebesar 41.250 dolar. Kita lanjut ke yang nomor 6, menjual kembali 2.500 lembar saham yang dibeli pada butir 2 pada harga 14 dolar per lembar. 14 dolar per lembar. Nah, untuk jurnalnya adalah cash, cash dan share premium treasury pada debit sebesar cash. Untuk cash 35.000 dolar, untuk share premium treasury pada debit sebesar 2.500 dolar, dan yang terakhir treasury share-nya adalah 37.500 dolar. Untuk yang nomor 7, PTMH mengumumkan pembagian dividen paruh kedua kepada pemegang saham biasa dalam bentuk aset non-kas. Aset tersebut berupa investasi dengan kategori tersedia untuk dijual dengan nilai tercatat 15.000 dolar. Pada saat pengumuman dividen, nilai wajar investasi tersebut adalah 17.500. Untuk jurnalnya adalah pada debit retain earnings sebesar 17.500 dolar dan pada kredit dividen payable sebesar 15.000 dolar, kemudian gain on distribution sebesar 2.500 dolar. Ya, ini adalah kenaikan nilai wajar. Lanjut ke nomor 8. Mendistribusikan dividen yang dimaksud pada buktir 7 kepada pemegang saham. Nah, untuk jurnalnya adalah properti dividen payable di debit sebesar 17.500 dan share investment sebesar 17.500 juga. Terus yang nomor 9, PTMH menutup laba tahun 2022 sebesar 25.000 dolar. Ini untuk mahasiswa yang ganjil dan kebetulan saya mahasiswa NIM genap. Jadi saya menutup rugi tahun 2022 sebesar 15.000 dolar ke saldo laba. Kemudian untuk jurnalnya adalah retain earnings 15.000 dolar pada debit, kemudian income summary pada kredit sebesar 15.000 dolar. Nah, untuk bagian ekuitas atas laporan posisi keuangan PT MH per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut ini yang sudah saya eh, totalkan ekuitasnya, yaitu sebesar 760.250 dolar. Baiklah, teman-teman, itu saja video dari pembelajaran saya kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Jika ada salah kat, jika ada pertanyaan, boleh turunkan pada komen di bawah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.